Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 1914040043. Prodi Tadris Matematika B, mata kuliah Matematika Diskrit. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS kedua mata kuliah Matematika Diskrit. Soal pertama, pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Penjelasannya itu, pertama, kita buat jumlah mahasiswa kalkulus saja. Kedua, mahasiswa MATDIS. Yang mengambil mata kuliah kalkulus dan MATDIS yaitu 188 orang. Maka yang mengambil kalkulus saja yaitu jumlah mahasiswa kalkulus 345 dikurang dengan gabungan antara kalkulus dan matematika dasar, matematika diskrit. Maka itu 345 dikurang 188 sama dengan 157. Selanjutnya yang mengambil mata kuliah matematika diskrit saja yaitu jumlah mahasiswa yang mengambil matematika diskrit 212 orang dikurang yang mengambil mata kuliah keduanya yaitu 188. Maka hasilnya yaitu 24 orang. Jadi yang mengambil mata kuliah kalkulus saja sebanyak 157 orang dan matematika diskrit saja sebanyak 24 orang. Nomor selanjutnya, tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Yang pertama, penjelasannya. Yang pertama, A1 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Yang A2 adalah sifat bilangan dari A1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. A3 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Di sini N-nya sama dengan banyak bilangan bulat 1 sampai 1000 sama dengan 1000. Jadi penjelasannya seperti ini. Pertama kita masukkan A1, kemudian A2, A3, selanjutnya A1 kali A2, A1 kali A3, A1 kali
A2 kali A3, selanjutnya A1, A2, A3. Maka dari sini nanti kita jumlahkan dan kurangkan. Maka hasilnya terdapat 624. Bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Nomor selanjutnya, tentukan deret Taylor dari A, fx sama dengan 1 per 1 dikurang x. Penjelasannya, fx sama dengan 1 per 1 kurang x, di mana f0 sama dengan fx sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. F absen x sama dengan 1 per 1 dikurang x pangkat 2, di mana f absen 0 sama dengan 1 per 1 kurang 0 kuadrat sama dengan 1. F double absen x sama dengan 2 per 1 dikurang x, di mana f absen double 0 sama dengan 2 per 1 dikurang x sama dengan 2. F absen 3x sama dengan 2 per 1 dikurang x kuadrat, di mana f absen 30 sama dengan 2 per 1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi, deret Taylor dari fx adalah 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Yang B, fx sama dengan 1 per 1 kurang x kuadrat. Jawabannya mengacu pada jawaban dari soal A, maka hasil dari deret Taylor dari 1 per 1 dikurang x kuadrat sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4 dan seterusnya. Baik, kita ke nomor yang selanjutnya, yaitu tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 0,0,0,1,1,1 dan seterusnya. Penjelasannya itu pertama, PX sama dengan sigma tak hingga n sama dari n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n sama dengan 0 kali 1 tambah 0 kali x tambah 0 kali x kuadrat ditambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6 dan seterusnya, sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6 dan seterusnya, sama dengan x pangkat 3, kita keluarkan x pangkat 3, jadi yang tersisa di dalam kurung yaitu 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Bagian terakhir adalah deret Taylor nomor 5 dalam daftar kita sebelumnya, sehingga diperoleh bentuk yang sederhana, yaitu px sama dengan x pangkat 3 kali 1 per 1 dikurang x.
Selanjutnya, tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 3,1,3,1,3. Jawab yaitu penjelasannya PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N kuadrat per N faktorial sama dengan 3 ditambah 1 dikali X ditambah 3 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 kali 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sama dengan 3 ditambah X ditambah 3 kali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X kuadrat per 3 X pangkat 3 per faktorial dan seterusnya. Selanjutnya kita pisahkan, kita tambahkan dengan 3 ditambah 3 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Sama dengan kita keluarkan angka 3 dikali 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 3 epsilon X tambah X pangkat min X per 2 ditambah epsilon X kurang X min X per 2 sama dengan 3 E pangkat X ditambah 3 E pangkat min X ditambah E pangkat X dikurang X pangkat min X per 2. Selanjutnya, maka itu dihasilkan 2X kuadrat ditambah E min X kuadrat. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda, sedemikian hingga. Yang A, tidak ada kotak kosong. Penjelasannya seperti pada berikut ini. Pertanyaan kedua, 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Dan penjelasannya. Soal terakhir, tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian hingga. Yaitu, tidak ada kamar kosong. Tidak ada kamar yang kosong. Penjelasan soalnya seperti ini.